Anda beli pemain ratusan juta, tapi tidak berguna dan kalah terus, ya udah, itu mah emang mau gimana, mungkin itu karma Anda sih, karena dulu ngeledek Arsenal mulu ya kan. Ya udah, sekarang mah ya namanya bola bro, banter-banteran, telan aja apa yang udah lu lempar dulu. Gue mah fans Arsenal biasa aja, tapi boleh kali. Halo guys, apa kabar? Khususnya kalian, para fans haternya Arsenal FC yang sebal Arsenal ada di puncak klasemen Liga Inggris dan Champions League saat ini. Saya biarkan Anda membenci Arsenal, silahkan membenci. Terus silahkan denial dengan membawa gelar-gelar Anda di zaman dulu. Champions League berapa kali lah, Arsenal puasa gelar lah, Arsenal peringkat 2-3 tahun berturut-turut lah. Saya embrace semuanya, ceng-cengan yang tidak berguna itu ya kan. Karena faktanya memang seperti itu. Tapi kan yang penting, kalau gue hidup buat hari ini gitu. Hari ini Arsenal sangat menyenangkan banget. Di puncak klasemen tuh menyenangkan, men. Menang tiap minggu tuh menyenangkan banget. Salah satunya yaitu di match day kelima Premier League, Champions League, Arsenal melawan Bayern Munchen tadi malam. Yang mana menurut gue ini adalah sebuah pembuktian kalau saat ini, paling nggak sampai hari ini video ini dibuat, ya, gue disclaimer nanti suka ada aja ini orang mah nge-hate Arsenalnya, ada aja. Ntar kalau gue bikin judulnya Arsenal tim terkuat di Eropa saat ini, ntar dibahasnya ketika Arsenal misalnya akhir musim lagi nggak dapat gelar, dibahasnya mana Arsenal tim terkuat. Itu namanya ada tolol. Orang ini video dibuat bulan akhir November ya kan. Jadi saat ini di akhir November, di matchday kelima Liga Champions ketika melawan Bayern Munchen, gue ngerasa Arsenal adalah tim terbaik Eropa saat ini di segala aspek menurut gue. Dan kalian mau membantahnya, itu hak kalian, gue bodo amat gitu. Karena gue yakin yang membantah itu yang tim-timnya kalah. Yang tim-timnya kalah, kalau nggak yang timnya nggak main di Liga Champions. Yang biasa lah, yang udah juara Champions dulu doang ya kan. Terus udah gitu kesini-sininya nggak main di Liga Champions, biasanya gitu. Atau yang emang dibantai PSV 4-1. Kalah 2-1 ya, City kalah ya. Balik lagi di match di lawan Munchen ini, menurut gua pembuktian Arsenal adalah sebuah tim terkuat di Eropa saat ini. Dan gua bikin video nggak akan panjang lebar karena buat apa gitu loh. Langsung aja, gimana jalannya sih match day pertandingan Arsenal Munchen? Menurut gue ini salah satu pertandingan paling seru yang gue tonton ya di musim ini ya. Pertama karena dua tim adalah dua tim terbaik dengan rekor terbaik dua-duanya dengan poin sama sebelumnya. Sebelum match ini, sebelum Munchen kalah, adalah tim yang sama-sama punya tren yang sangat positif. Munchen bahkan 18 kali belum kalah di musim ini di semua ajang. Arsenal tapi kalah sekali di pertandingan lawan Liverpool, tapi setelah itu Arsenal nggak pernah kalah juga dengan pertahanan terbaik dan kolektivitas terbaik dan hasil terbaik di liga masing-masing ya. Munchen di Jerman, Arsenal di Inggris gitu. Dua pemimpin liga, dua tim dengan kolektivitas dan tren yang sangat positif dua-duanya bertarung di kancah Liga Champions. Meskipun menurut gua Liga Champions musim ini dan musim lalu ya, karena format barunya kan begitu, adalah format yang melelahkan karena harus mainnya banyak banget partainya gitu. UEFA karena UEFA nyari duitnya banget. Dan karena gua khawatir sebenarnya, karena ambisi Arsenal merebut gelar seperti yang sudah terjadi di musim-musim sebelumnya tuh gagalnya karena inkonsistensi dan badai cedera. Sebenarnya musim ini juga termasuk ada badai cedera, cuman karena preparing Arsenal udah mantep banget, Andrea Berta gokil banget, Mikel Arteta juga belajar dari kesalahan, sehingga pemain lapis keduanya juga sangat mumpuni untuk nge-backup. Gua rasa jatuhnya Arsenal berpeluang besar dan terbukti di laga ngelawan Munchen tadi malam, meskipun dengan kondisi banyak pemain cedera ya, Gyökeres, Havertz, Gabriel Jesus, tiga
floating striker utama yang masih cedera semuanya, Arsenal masih bisa menang 3-1. Menurut gue itu adalah bukti kedalaman skuad Arsenal dan kedewasaan Mikel Arteta serta kolektivitas para pemain yang udah menyatu banget dibanding sebelumnya. Mentalitas juaranya juga udah kebangun sangat luar biasa sih menurut gua. Lalu jalannya pertandingan, ya formasi bisa gua tampilin di sini lah. Nggak banyak berubah dari Arsenal ketika menang melawan North London Derby kemarin lawan Tottenham ya. Yang berubah Miles Lewis-Kelly main, terus kemudian Pierre Hincapie yang sebelumnya dicoba di North London Derby diganti Mosquera, mungkin ngasih kesempatan ya karena emang back Arsenal mantep back tengahnya. Hincapie kemarin lawan Tottenham nggak bikin kesalahan, Mosquera juga nggak cedera dan layak gitu loh. Kebetulan Gabriel lagi cedera ya, mungkin Arteta nyari ngasih kesempatan buat tandem back muda barunya Arsenal menjadi tandemnya William Saliba untuk belajar banyak di lapangan di big match. Ya kebetulan emang seminggu terakhir Arsenal bakal big match terus ya. Jadi menurut gua oke banget. Timber tetap main, ya itulah. Semua orang ya pundit luar dan gue setuju, Jurgen Timber adalah bek kanan terbaik Eropa musim etis sampai sekarang gitu loh, karena penampilannya paling konsisten, paling banyak impact. Tidak cedera juga setelah dia cedera panjang sebelum jadi, dan pengaruh dia di lapangan tuh masif banget buat Arsenal. Trio gelandang Arsenal andalan yang saat ini stabil banget, Zubimendi, Rice Eze masih main, nggak diganti. Trossard, Merino dan Saka juga di depan tidak ada pergantian, jadi pergantian utamanya di back aja ya. Lalu Munchen tuh skuadnya juga oke banget ya. Vincent Kompany, ya ini adu taktik sih Arteta sama Kompany, sama-sama muridnya Pep Guardiola ya kan. Adu taktik dua muridnya Pep Guardiola yang sedang sama-sama berjaya di liganya masing-masing dengan pemain-pemain yang haus semuanya. Harry Kane yang masih sangat stabil di mencetak gol, ditambah amunisi mudanya Munchen yang di Jerman tuh Munchen nggak pernah kehabisan amunisi muda ya. Pavlovic lah ya, mungkin Jamal Musiala masih cedera, Luis Diaz masih cedera, tapi Michael Olise juga lagi gacor banget semenjak pindah ke Munchen. Lalu ada siapa? Joshua Kimmich masih jadi andalan. Formasinya sebetulnya Munchen sama Arsenal nggak jauh beda. Nah ini yang akan gue bahas berikutnya lebih detail. Gaya main Arsenal dan Munchen tadi malam kurang lebih mirip banget. Bahkan di 20 menit pertama Munchen tuh hampir 70% ball position dia yang pegang gitu. Gue bahkan ngelihat Munchen main itu kayak ngelihat Arsenal yang main di Liga Inggris gitu. Arsenal yang dominan, terdominasi. Jujur, gue worry, di 20 menit pertama gue jujur sangat worry karena Arsenal hampir nggak pegang bola 20%, bayangin. Tapi gue tuh gini, mungkin ya karena gue terbiasa ngeliat Arsenal dominan ketika megang bola, ball position. Ketika Arsenal nggak megang bola tuh kayak suatu hal yang aneh, bukan worry yang takut kalah, enggak. Karena gue tahu jajaran back Arsenal dan kiper Arsenal tuh masih yang terbaik di Eropa gitu. Gua tahu Arsenal akan tetap susah kebobolan, tapi sebagai fans nggak seneng aja tim jagoan kita tuh tidak dominan, tuh tidak menyenangkan sekali rasanya, mengkhawatirkan lah. Tapi ya balik lagi, beda banget sama Arsenal 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu ketika Arsenal nggak megang bola, gua tuh langsung di pikiran gua ada kemungkinan kalah gitu loh. Kalau sekarang, even Arsenal tidak pegang bola, gue yakin menang. Itu bedanya, itu perbedaan. Ya mungkin kayak yang ya terserah lah, bilang gue terlalu jumawa, terlalu berlebihan, terserah. Tapi bahkan Thierry Henry sendiri bilang, emang bener kalau kalian fans Arsenal yang nontonin Arsenal, yang ngikutin setiap perkembangan Arsenal tiap hari, tiap minggu, pasti yakin sama gue, ini ada yang beda sama tim ini di musim ini gitu. Ada yang beda di Arsenal musim ini sama sebelum-sebelumnya gitu loh. Sebelum-sebelumnya sama, taktikal bagus, ambisi bagus, pemain bagus, meskipun badai cedera ya perbedaannya. Cuman musim ini tuh kayak ada, gue nggak mau lagi nyanyain kesempatan gue pengen megang piala. Kelihatan banget kemarahan
kemarahan atau ambisi anak-anak Arsenal musim lalu yang gagal dapat gelar tuh terbuang, atau bukan terbuang ya, tersalurkan di musim ini, sehingga hasilnya sangat efektif banget. Susah banget buat ngalahin Arsenal, termasuk event Munchen tadi malam yang yang trennya lagi gila-gilaan gitu. Munchen di bawah Kompany itu ngeri bro, 18 match nggak kalah gitu, bahkan sebelumnya 17 apa 16 streak win. Itu gila sih menurut gua. Dan dua tim terbaik di Eropa berhadapan kayak tadi malam menampilkan, merinding gua. Sebagai pecinta sepak bola itu gue suka banget. Di pikiran gua biasanya nih ya, ini yang biasa terjadi, kalau dua tim bagus banget main, hasilnya adalah satu, pertandingan sangat membosankan karena dua tim main hati-hati, atau yang kedua adalah permainan sangat terbuka lebar, sehingga udah bukan masalah teknik ketika misalnya salah satu menang dengan margin skor yang besar. Contohnya Arsenal 3-1 tadi malam. Gue tidak expect Arsenal menang 3-1 lawan Bayern Munchen yang lagi on fire. Tapi ya itulah harga mahal ketika tim terbaik main. Siapa yang membuat kesalahan udah bukan masalah skill, udah bukan masalah statistik lagi, tapi siapa yang bikin kesalahan dia akan dimakan oleh tim yang lebih baik, dan Arsenal membuktikan itu. Pertama, set piece FC ole. Set piece FC ole. Gue setuju sama satu tweet yang gue sempet, mungkin bisa gue tampilin atau lupain nanti ya, Troll Football apa kalau nggak salah. Dia bilang corner kick buat Arsenal tuh, ketika Arsenal dapat corner kick, buat tim lain, buat lawan itu adalah seperti dapat penalti kick Arsenalnya. Semengerikan itu statistik Arsenal set piece tadi malam, ngelawan tim sekelas Munchen dengan kiper yang bagus, Neuer, dengan back yang sangat oke juga. Jurgen Timber membuka keunggulan Arsenal setelah 1-0 lewat corner kick, setelah seperti yang gue bilang 20 menit itu Arsenal ditekan terus. Gila ya, Arsenal tidak butuh megang bola, tapi gue yakin Arsenal bikin gol gitu, karena set piece udah makanannya gitu. Set piece tuh udah kayak way-nya Arsenal yang mungkin berusaha ditiru tim lain tapi tetap susah gitu loh. Dan itu gila banget menurut gue, gila banget 1-0 keluar dari tekanan, meskipun Munchen menyamakan kedudukan tidak berlangsung lama lah, lewat umpan yang ya ini balik lagi 1-1 yang tadinya Arsenal tertekan, udah mulai ball position berimbang banget, jual beli serangan sampai peluit babak pertama habis. Di babak kedua ya ini yang gue bilang tadi, udah bukan lagi masalah skill individu pemain, taktikal udah pada saling tahu dan analisis, tapi sisanya adalah konsistensi dan siapa yang bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Dan Arsenal melakukan itu. Munchen yang asik menyerang, dan Munchen juga pasti nggak mau kalah ya. Ternyata mungkin kaget dengan kedalaman skuad Arsenal, karena Trossard cedera diganti Madueke, lalu Martinelli pun masuk. Arsenal memasukkan daya tempur kedalaman skuadnya di sektor penyerangan, dan itu gokil banget sih. Madueke mencetak gol pertamanya buat Arsenal lewat satu skema yang menurut gua salah satu Arteta ball lah sih. Passing cepat dari samping ke tengah dimanfaatin langsung oleh siapapun yang ada di tengah. Ketika bola ada di samping, siapapun bisa mainin posisi false number 9, yaitu Mikel Merino memang efektif. Tapi ketika bola udah di samping, semua orang, siapapun yang lebih dekat bisa memanfaatkan itu dan menjadi striker. Dan itu dilakukan oleh Madueke yang sebenarnya posisinya dia main di pojok kanan gitu. Dia langsung ke posisi striker dan menghasilkan gol. Neuer kaget banget. Dan yang lebih gila adalah ya ini yang gue bilang, gol ketiga Arsenal yang menyegel kemenangan Arsenal adalah Martinelli. Itu kesalahan dari Manuel Neuer. Orang mungkin bilangnya gini, ya iyalah wajar aja itu mah kesalahannya Neuer. Enggak. Untuk tim sekelas Munchen dengan kiper sekelas Neuer bikin kesalahan di pertandingan melawan Arsenal, di mana ini emang fasenya masih grup, tapi ini ajang adu ukur kekuatan antara dua tim terbaik di dunia gitu loh saat ini di Eropa lah.
siapa yang bisa mengalahkan tekanan itu yang akan ngambil keuntungan. Dan Arsenal, Martinelli khususnya, gue harus mengakui, sorry di musim lalu gue banyak menghina lo Martinelli, tapi di musim ini Martinelli menjelma menjadi literally killer in substitution position. Mungkin Ole Gunnar Solskjaer zaman dulu, ketika dia tidak dimainin dan ketika dia masuk menjadi pemain pengganti selalu efektif. Bahkan ada statistiknya tuh, Martinelli tuh bikin gol di semua pertandingan Arsenal musim ini di Liga Champions. Itu gila banget. Emang mungkin si Neuer pola mainnya sweeper kiper ya, tapi ya itu sih urusan lu menurut gua. Kalau tim lain tidak punya pressing yang bagus seperti Arsenal, belum tentu bisa manfaatin kelemahan Neuer yang naiknya terlalu maju gitu. Arsenal memanfaatkan itu dengan dua wingnya yang sangat oke banget, dan skor akhir 3-1. Gue cuma bisa bilang ini salah satu pertandingan yang paling oke banget ditonton, dan Arsenal berada di puncak klasemen 15 poin, cukup jauh lah dari peringkat 2 di Liga Inggris juga begitu. Gue berharap sebagai fans Arsenal bukan cuma memuncaki klasemen tuh di sini doang atau sampai akhir musim seperti yang banyak orang bilang kan. Arsenal mah penyakitnya badai cedera dan habis bensin di Januari biasanya. Betul, gue akuin betul. Tapi gue ngerasa musim ini paling enggak 1 gelar 1 piala tuh paling enggak dapet lah, intinya gitu. Dan ya buat fans Liverpool sabar aja. Emang sepak bola tuh siklus, ya kan. Anda beli pemain ratusan juta tapi tidak berguna dan kalah terus, ya udah, itu mah emang mau gimana. Mungkin itu karma Anda sih, karena dulu ngeledek Arsenal mulu ya kan. Ya udah, sekarang mah ya namanya bola bro, banter-banteran, telan aja apa yang udah lu lempar dulu. Gue mah fans Arsenal biasa aja tapi boleh kali menikmati keterpurukan Liverpool. Ya, ini musim lalu City kayak Liverpool, sekarang Liverpool kejadian. Arsenal bukan gue jumawa. Arsenal mungkin kejadian ketika eranya siklus. Ini kan satu generasinya Arteta nih. Mungkin ada yang bakal habis lah dan kemudian akan flop juga. Arsenal mungkin terjadi. Tapi Arsenal sudah melewati itu sekarang. Udah di building, karena sebelumnya di eranya Emery kan buruk banget. Nah sekarang Arteta 5 tahun tuh nge-rebuild dan bikin rasa nyaman. Terbukti 3 tahun terakhir tuh gue gak sebelah bunga tiap minggu dan Arsenal, kurang lebih kayak gitu. Jadi COYG, North London Forever, semoga kita juara.